ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين rahimakumullah. Hadirin salat Jumat jamaah yang insyaallah selalu berada dalam ruangan rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk dalam mendapatkan hidayah serta dalam keadaan iman Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga dapat kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia yang mengharapkan pujian, tidak pantas juga manusia yang untuk merasa lelah telah berjasa, karena sungguh sejatinya telah segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan munajat kepadanya, sehingga kita menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah salat Jumat yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita, di mana kita menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang-orang yang meninggal, tak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja, di mana saja kita bisa meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amatan fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berikut ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk 1-2 Allah beriman, Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang telah menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, seperti apa amalan kita yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna khairul amali adwamuhu wa inna qala," yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan kita itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi amal yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasatin, khadamatin jariyatin aw ilmi fata'u bihi wa walidin salliyabdahu lahu. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkaranya: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antaranya tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru khalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikatornya lainnya adalah yang husnul khatimah, apabila dia mengerjakan baik di akhir hidupnya. Rasulullah bersabda, apabila menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dapat segenap amal soleh dan mengucapkan husnul khatimah, kita juga selalu berdoa agar menempatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ta'idil qur'ana wa yahmalil 'adl wasfa'iyyil munkar wal baghi la'allahum tadhakkarun wa yazkurullaha al-'azim wa yazkurullaha min fadlihi waskuruni.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا